Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik, pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit. Dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Arab Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ngambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya. Sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama. Kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan, apa yang terjadi pada Tuhan? Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan kau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis.
Engkau sangat kejam. Engkau membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan, saudara. No noble birth, ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over, saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom RGCC. Aduh, yang datang satu orang. Shalom RGCC. Oke, di sini kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Oke, supaya kita lebih penuh dengan sukacita lagi ya. Kita mau baca ayat firman Tuhan sama-sama. Di Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Oke, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Supaya lebih bersemangat ya. Masih ngantuk? Enggak? Yuk kita membaca sama-sama. 3, 2, 1. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita dapatkan hari ini, bahkan kita masih bisa berdiri teguh hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Semua bukan karena perbuatan baik kita, tapi semua karena kematian Tuhan Yesus. Semua karena karya salib Tuhan Yesus yang menebus setiap kita. So, tiada alasan lain selain kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kebaikannya Dia, karena kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Amin. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu, karena ketaatan-Mu. Aku hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, oh, Yesus ku menyembahmu, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang hatinya limpah dengan syukur, katakan amin. Siapa memuji Tuhan lebih lagi? Siapa memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Semua katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Selamat juga, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujikan RJCC, datang
bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik Amin. Bahwasanya selamanya. kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Put your hands, sabar Jesus. Bersyukurlah Kepada Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya. Say, bersyukurlah Kepada Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh, oh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau semuanya ambil suara segini ya. Come on. Yang bisa lebih tinggi. Are you ready to sing to God? Woo. Selamat ikutin melodinya Pak Luki. Everybody say. Say, bagi suka nama Yesus. Mari sisi say, bagi
kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus Berada yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh, nama Yesus di atas segalanya. Oh, 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 sama-sama berdoa buat adik-adik Rocky. Ayo adik-adik Rocky maju ke depan. Call Rocky to worship. Wih, come on. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita segera untuk berdoa. Kita mau memberkati anak-anak di tempat ini. Mereka anak-anak terlihat seperti lemah, tapi ini akan dipakai Tuhan. Kita nggak melihat hari ini, kita melihatnya 10 sampai 20 tahun ke depan. Mereka akan dipakai menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan. Amin. Adik-adik Rocky, kalau hari ini kalian didoakan setiap ibadah, bukan karena untuk kalian mendapatkan sesuatu, tapi karena kita berdoa, kita melepaskan berkat, supaya hati kalian selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami melepaskan berkat atas anak-anak di tempat ini Tuhan. Mereka mungkin hari ini Tuhan bukan terlihat kuat, mungkin bukan terlihat hebat, tapi kami melihat 10-20 tahun ke depan Tuhan. Saat firman Tuhan, saat Injil diberitakan kepada setiap mereka Tuhan, hati mereka boleh diubahkan, mereka boleh melihat Kristus jauh lebih berharga dari apapun tipu muslihat di dunia ini Tuhan. Mereka Tuhan boleh menjadi orang yang terus Tuhan semakin hari hatinya semakin bergantung kepada Kristus. Kami melepaskan berkat ini Tuhan turun atas setiap anak-anak tempat ini. Mereka boleh beribadah, mereka boleh melihat Kristus pribadi yang paling berharga dalam hidup mereka. Mulai mereka sejak mereka masih kecil. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja, maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu sebentar. Ada pengumuman sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, bukan lagi sulapan ya, tapi pengumuman. Jadi kita akan adakan kelas Exalt.
kelas Excel ini. Kita punya yang namanya spiritual journey di gereja lokal kita RGCC ya. Jadi buat Bapak Ibu yang saya mau dimuridkan, saya mau bergabung di cell group, saya mau bergabung di komsel kelompok kecil untuk saya bertumbuh, saya ingin mengenal Tuhan. Inilah jawabannya. Kita ada 4 sesi, 4 session gitu ya. Engage ini adalah seperti kita di ibadah, kita kenalan dan sebagainya. Yang kedua exalting, inilah kelas yang akan diadakan di mulai minggu depan sehabis ibadah. Jadi kita nanti langsung akan kumpulkan, setelah itu pendaftaran ini free, tidak diambil, tidak dipungut biaya apapun, malah dikasih makan Bapak Ibu. Waduh, luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani, double portion gitu ya. Jadi disinilah kelas Excel di mana kita diberikan biblical foundation ya. Kita mengerti seperti apa kita follow Jesus, seperti apa kita menjadi murid Kristus. Nanti di sesi yang ketiga setelahnya ini kelas Excel kita rencananya akan lanjutkan di kelas Equip. Jadi Bapak Ibu yang belum lulus kelas Excel tidak bisa mengikuti kelas Equip. Kemudian yang terakhir adalah expanding sampai kita menjadi disciple makers. Jadi waktu Equip kita diperlengkapi untuk menjadi disciple, kemudian expanding kita diperlengkapi menjadi disciple makers. Bagaimana kita memuridkan orang lain ya. Jadi inilah spiritual journey, Bapak Ibu boleh foto, nanti mungkin datang ke sini atau boleh tanya di asyir terdepan saat pulang nanti ataukah di gembala komsel masing-masing. Itu aja dari saya, nggak ada tambahan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau siapkan nanti kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena karunia-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hanya Kau alasan selama ku hidup. Hanya Kau Tuhan, alasan ku hidup. Terima kasih. Haleluya. To this I hope, my hope is only Jesus. For the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. For the glory evermore to Thee. When the race is complete, still my lips shall repeat, and all I, but through Christ be to Thee. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and all I, but through Christ. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Thee. When the race is complete, still my lips shall repeat, and all I, but to Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and all I, but to Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat,
be the adorer, love to Christ in me. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mencek hati kita, memeriksa hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita harus sering memeriksa hati kita. Mari kita datang dengan penuh pertobatan. Mari kita datang dengan hancur hati kepada Tuhan. Bertobat dari kebanggaan kita, bertobat dari hal-hal yang kita banggakan di luar Tuhan. Secara tidak sadar kita membanggakannya. Entah itu pelayanan, entah itu suami, istri, anak kita, prestasi kita. Apapun itu selain Tuhan. Dan kita merasa itu karena kita. Mari kita sama-sama bertobat. Mari sama-sama kita minta ampun kepada Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kalau kami tanpa sadar sering membanggakan diri kami sendiri. Tanpa sadar kami menyombongkan diri kami sendiri. Kami merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih pintar dari yang lain. Padahal semuanya itu karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering mencari alasan untuk kami bisa hidup bahagia, untuk kami bisa hidup berarti, untuk kami bisa hidup hebat di luar Engkau. Kami mencari landasan untuk kami bisa hidup baik di luar Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering meninggalkan Engkau. Engkau selalu menyertai kami, tapi kami sering meninggalkan Engkau. Kami sering melupakan Engkau. Apapun musim kehidupan kami sering melupakan Engkau. Kami minta ampun kepadamu Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu membentuk kami hari ini, mendisiplin kami hari ini, meluruskan kami hari ini, melalui berita anugerah-Mu, yaitu melalui firman Tuhan yang merupakan dasar iman kami. Kedaulatan yang paling tinggi dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus melalui Roh Kudus-Nya membentuk hati kami hari ini. Membersihkan kami, memandikan kami, karena kami adalah tubuh-Mu. Memang kami sudah bersih, tapi belum seluruhnya. Tuhan yang sama yang kami kenal, Tuhan yang sama pula yang melayani gerejanya hari ini, membasuh kami dengan air yang kudus, melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan hati kami dipulihkan, hati kami siap menerima firman-Mu, siap menerima pembentukan dan pemuritan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya spill dikit-dikit ya, nanti setiap khotbah saya akan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ibadah yang Tuhan percayakan sama kita gereja lokal di tempat ini, ada tanpa sadar ada berapa bagian ya. Yang pertama dimulai dengan call to worship, itu undangan untuk saudara datang. Coba bayangin kalau saudara diundang oleh Bapak Jokowi. Nah, yang mengundang saudara itu Tuhan, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, bahkan pemilik hidupmu. Anda diundang. Gimana kira-kira? Ya. Nah, banyak kita kan banyak alasan ya. Yang Tuhan mengundang itu anugerah. Jadi tidak sembarangan orang diundang oleh Bapak Presiden, ya. Tidak sembarangan orang juga diundang, itu anugerah. Itu luar biasa. Saya tidak panjang-panjang. Yang kedua tadi kan call to untuk bertobat. Kenapa? Selama seminggu ya, tanpa sadar kita dimuridkan oleh dunia ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya banyak sekali. Tanpa sadar hati kita lebih condong kepada dunia, kepada diri kita sendiri dibanding kepada Tuhan.
Nah, kita mau bentuk ibadah yang Tuhan percayakan sama kita ini sesuai dengan Alkitab, sesuai Alkitabiah. Ya, bahwa ada narasi di situ. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua baik, semua baik, semua baik. Ya, manusia bersekutu dengan Tuhan, itu call to worship. Tapi setelah itu dosa masuk di dalam dunia dan dunia jadi rusak. Nah, ini harus kita sadari. Jadi waktu kita beribadah itu bukan cuma sekedar ibadah, kita senang-senang, kita mengekspresikan diri kita nyanyi kalau lagunya asik, kita nyanyi kalau lagunya tidak asik, kita tidak nyanyi ya kan. Kalau musiknya lengkap kita nyanyi, kalau musiknya tidak lengkap kita tidak menyanyi. Enggak. Ini sebuah narasi yang selalu mengingatkan kita. Dan ibadah itu salah satu sarana untuk kita dimuridkan. Jadi saya mulai punya pemikiran yang baru seperti ini. Ibadah itu kecenderungannya kita untuk Tuhan. Ayo kita kasih Tuhan hidupmu, waktumu, uangmu untuk Tuhan. Tahukah saudara, yang paling puncak dalam ibadah, Tuhan bagi dirimu. Ya, Tuhan yang membentuk ibadah itu adalah Tuhan membentuk umatnya. Tuhan memuridkan umatnya, itu ibadah. Jadi bukan cuma kita mengekspresikan kasih Tuhan, itu betul, tapi sebagian. Yang sisi berikutnya kita jarang ngomong, kita jarang bicarakan. Tuhan mengajar kita, Tuhan membersihkan kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan meluruskan kita, Tuhan memandikan kita, menyucikan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, itu saja, nanti jadi khotbah jenis lain nanti. Oke, kita lanjut aja. Kita sudah sampai di khotbah berseri yang terakhir dalam rangkaian Salt and Light series, ya, garam dan terang, khotbah berseri garam dan terang. Nah, yang terakhir ini adalah judulnya sangat tidak ramah. Ya, kalau ini ojol dikasih bintang 1 aja. Ya, The Joy of the Persecution. Ya, sukacita di dalam penganiayaan. Saya percaya di ruangan ini tidak ada satu orang pun yang mau dianiaya, betul ya? Nggak ada. Ini khotbah macam apa ini? Khotbah yang tidak menyenangkan, ya, tidak ramah, tidak menyenangkan, ya, tidak baiklah untuk jemaat ini ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Apakah benar khotbah ini tidak baik untuk jemaat sehingga harus tidak perlu dikhotbahkan? Ya, kita sama-sama baca dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difinakan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Pertanyaan yang harus direnungkan dari awal. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus ketika penganiayaan itu datang kepada kita? Apalagi sudah bersentuhan fisik, bukan cuma mental tapi fisik. Badani kita ini tersiksa. Ya. Ada pernah cerita persekusi yang dilakukan terhadap hamba Tuhan ada negara yang namanya Rumania ya, kemarin kalah ya di Euro ya, Rumania ya, ada di penjara, dibiarkan lapar, diculik, di penjara, dibiarkan lapar, terus habis itu dibawa ke tempat penyiksaan, sedikit-sedikit badannya dipotong dagingnya, dia dalam keadaan lapar. Setelah itu dibiarin bersama bagian-bagian dagingnya yang dipotong itu. Kalau saudara mendengar seperti itu, masihkah saudara akan mempertahankan iman saudara? Atau justru saudara menolak Tuhan? Atau justru saudara menyangkal Tuhan? Dan ini adalah permasalahan serius bagi kita. Makanya saya kasih, apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus ketika penganiayaan itu datang kepada kita? Itu harus pertanyaan yang harus kita renungkan dari awal sebelum lanjut firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting. Ya. Katakan firman Tuhan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan sudah kasih peringatan. Supaya jangan orang kecewa dan menolak aku. Artinya ada orang yang kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini sedang terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi dan eskalasinya akan semakin besar. Orang akan membunuh kita, memusuhi kita tanpa alasan. Hanya karena Anda orang Kristen percaya sama Yesus Kristus, Anda akan dimusuhi. Renungkan baik-baik, masihkah kita akan setia?
Ayat ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Alasannya jelas, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Tuhan Yesus. 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, dikasih peringatan lagi, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Kalau bahasa Jawa enak ya, wis yo, aku wis ngomong loh ya. Aku wis pernah ngomong, aku sudah pernah bicara kepadamu, jangan pernah kecewa dan menolak aku. Apa yang membuat saudara yakin bahwa ayat ini tidak akan digenapi? Kalau saudara percaya sama janji-janji Tuhan yang baik dan itu pasti akan digenapi, apa alasan saudara bahwa ayat ini tidak akan digenapi? Kalau janji-janji Tuhan yang menyenangkan buat kita aja kita percaya dengan 100%, 110% yakin bahwa itu akan digenapi. Ini juga pasti digenapi. Memang tidak semua orang akan mengalami siksaan badani. Tidak semua orang, itu anugerah katanya. Bayangin, kasih karunia. Tapi bagaimana dengan siksaan yang sifatnya psikologis? Ya, sifatnya kejiwaan, sifatnya mental, bagaimana? Dan itu sudah terjadi. Ya, seperti itu. Nah, kita pada umumnya cenderung berlaku tidak setia kepada iman kita kepada Kristus. Ya apa ya? Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, belum dianiaya, baru menghadapi persoalan hidup. Sebenarnya persoalan yang kita hadapi ini ada persoalan sekunder, bahkan tersier. Ya. Masih ingat pelajaran ekonomi sekunder dan tersier. Persoalan kita yang paling utama itu justru sudah dibereskan oleh Tuhan. Dosa, kematian, dan kejahatan itu sudah dibereskan. Tapi kita lebih cenderung berfokus kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi yang sifatnya sekunder. Misalnya relasi, itu paling banyak. Relasi hubungan, mau pacar, mau suami istri, orang tua anak, pemuka agama dan orang yang dipimpin dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah masalah prestasi. Kalau enggak punya prestasi rasanya harga diri enggak ada. Kalau enggak punya pencapaian rasanya enggak berarti hidup ini. Oh, manusia mencari prestasi. Kalau prestasinya gagal itu sudah masuk kepada ekspektasi. Ekspektasi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya stres ya, dan meninggalkan Tuhan. Kita cenderung menyalahkan lingkungan akhirnya. Menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, dan ujung-ujungnya adalah menyalahkan Tuhan. Betul ya? Mungkin kita tetap beragama Kristen, mungkin kita tidak pindah ke server sebelah. Ya. Kita mungkin tetap jadi orang Kristen, kita tidak jadi agnostik atau ateis. Tetapi pada dasarnya hati kita sudah tidak terpaut kepada Tuhan lagi. Ku terhubung denganmu, tidak lagi terhubung, tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Badannya saja beribadah di dalam gedung gereja, tetapi hatinya jauh. Mulutnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh. Sudah tidak ada rasa kagum lagi kepada Tuhan. Saking kerasnya hidup ini, persoalan hidup ini. Tetap ibadah, tetap melayani mungkin, ikut komsel, ya, tetap ikut kegiatan rohani, tetap jadi orang baik dengan moralitas yang tinggi, tapi dalam hatinya sudah tidak percaya sama Tuhan lagi. Ya. Bahkan world view-nya, wawasan berpikirnya itu sudah liberal dan agnostik, bahkan ateis. Tapi orangnya tetap ikut ibadah. Ya. Permasalahannya adalah seperti ini. Jika dengan persoalan hidup yang kita hadapi saja, kita berlaku tidak setia, mampukah kita menghadapi penderitaan yang menekan dan menentang iman kita secara frontal? Renungin dulu. Jika kita menghadapi masalah-masalah hidup, gak punya pacar, ya gimana? Kita bisa mundur dari Tuhan. Ini enggak selalu negatif, tapi juga justru positif. Dapat pacar, tapi beda server. Yesusnya ditinggalin. Ya. Dapat kerjaan, ya. Sibuk. Dulunya sering beribadah, sekarang enggak beribadah lagi. Bisa kuliah, ya, bisa sekolah, itu kan berkat Tuhan. Tapi begitu nanti ayo melayani, ayo beribadah, ayo ikut komsel, ayo ikut tertanam di dalam gereja Tuhan, mari kita bersama-sama bertumbuh memuliakan. Banyak alasan. Bukan kita yang mengatur waktu, waktu yang ngatur kita. Ya, kita sangat mudah dengan persoalan-persoalan, bahkan bukan cuma satu persoalan hidup, berkat Tuhan bisa membuat kita jauh dari Tuhan.
Ya, coba renungin dulu. Belum menghadapi tantangan, iman kita akan dipertanyakan, ditentang. Belum dipotong bagian tubuhnya. Belum disiksa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Belum. Baru persoalan hidup. Tapi kita sudah meninggalkan Tuhan tanpa sadar. Ini saya sering pernah bawa ini nih ya. Ada satu ayat di Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Kalau sama orang yang lari saja kamu capek, berjalan sama orang yang berjalan kaki kamu capek, bagaimana melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, Indonesia relatif damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan yang tidak ada apa-apanya, yang banyak tantangannya? Gimana? Justru berkat Tuhan di Indonesia yang masih ada kebebasan beribadah, kita harus gunakan dengan maksimal. Itu berkat Tuhan, kita harus gunakan maksimal. Atur waktu kita, cek jadwal kita. Kalau kita usahakan pasti. Kalau orang mengasihi, kalau orang jatuh cinta, dia punya banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau orang sudah kehilangan cinta, dia akan punya banyak alasan untuk tidak melakukan. Betul ya? Coba renungkan. Ya. Pertanyaannya, apakah khotbah tentang penganiayaan terhadap kita masih relevan? Terhadap iman kita masih relevan? Enggak relevan ini Coba lihat zaman orang sudah pendidikannya tinggi, enggak mungkin aniaya. Jangan salah. Kalau sudah lihat gerakan LGBTQ dan banyak tambahannya sekarang ya, benderanya juga bukan cuma pelangi loh, juga ada yang versi apa yang warnanya lebih soft, krayon, versi apa itu namanya? Pastel. Ada 2 bendera sekarang men. Dan itu menjadi motor penggerak untuk menganiaya salah satu gereja Tuhan. Gereja Tuhan dianiaya sama mereka. Mereka punya tokoh, mereka punya uang, mereka masuk di politik, mereka masuk di mana-mana. Dan itu bisa jadi besar. Belum Indonesia belum merasain, dibully sana rasain. Ya. Apakah khotbah tentang penganiayaan terhadap kita masih relevan? Relevan, nanti saya tunjukin. Ya, seperti apa relevannya. Apakah makna? Kalau kita mau tahu bagaimana relevannya khotbah tentang penganiayaan ini, mari kita belajar bersama-sama. Saya cuma punya 1 poin. Ya, apakah makna dianiaya karena kebenaran? Siapa yang mau dianiaya, katakan amin. Nggak mau ya? Iya kan? Kata firman Tuhan apa? Kata firman Tuhan, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya, seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Cukuplah bagi hamba dan murid itu sama dengan tuannya. Anda tidak akan melebihi siksaan, aniaya yang dialami Tuhan Yesus, sudah akan. Tapi paling tidak sama. Tapi kalau enggak, tidak mungkin. Karena siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, mengerikan khotbah hari ini. Tapi inilah firman Tuhan. Katanya kita mau jadi kingdom influencer. Ya. Kita mau jadi garam dan terang dunia. Tapi manifesto Yesusnya tidak pernah kita mengerti. Nah ini salah satu 8 manifesto Tuhan Yesus sebelum dia melayani. Yang salah satu bagian yang terakhir adalah berbahagialah mereka yang dianiaya. Karena mereka lah empunya kerajaan surga. Masih mau jadi kingdom influencer? Semakin berpengaruh kerajaan di dalam dirimu, semakin engkau akan dianiaya. Karena engkau akan dilihat sebagai orang aneh. Karena kerajaan Allah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini. Kalau kamu tidak pernah dianiaya, kamu tidak pernah dikucilkan, kamu tidak pernah dinyinyirin, kamu tidak pernah diapa-apain, berarti Anda tidak pernah membuat iblis gemetar seperti lagu tadi. Ya, salah satu resiko membuat iblis gemetar, ya Anda akan dianiaya. Kalau hidupmu santai-santai, tidak ada orang yang mempertanyakan imanmu, tidak ada orang yang menentang imanmu, alarm. Kita ini benar-benar murid Yesus apa enggak ya? Sampai orang enggak bisa melihat perbedaannya. Sampai orang santai. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran dan orang lihat, oh ini kok beda kebenaran. Enggak cocok ini. Di musuh, itu berarti benar. Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Langsung dari kita baca dari Matius, ya keluarin sudah dikeluarin ya.
Ya, oke, ini dulu ya. Dari ayatnya, nah apa makna dianiaya karena kebenaran? Mari kita baca dari ayatnya. Saya sengaja membaginya menjadi 2 bagian. Ayat yang ke-10 dan ayat yang 11 sampai 12, ada 2 bagian, saya bagi berdua. Nah, ayat yang ke-10 itu adalah penutup dari 8 ucapan bahagia Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya, kan di atasnya ada berbahagialah. Dan ini adalah penutup dari semua ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus omongkan sebelumnya. Nah, ayat 11 dan 12 ini menjelaskan ayat yang ke-10. Ya. Menjelaskan ayat yang ke-10, makanya saya pisahkan. Nah, apa bedanya sih? Kok bisa tahu bahwa ayat yang ke-10 itu adalah penutup dari ucapan bahagia yang lainnya. Nah, saudara bisa lihat ini. Kata kamu dan orang yang dianiaya. Ada perubahan kata ganti. Ucapan bahagia yang di atasnya, 8 ucapan bahagia, 7 ucapan bahagia di atasnya, itu menggunakan orang ketiga. Berbahagialah orang, berbahagialah orang. Tetapi di ayat 11, Tuhan Yesus ngomong, berbahagialah kamu. Ya, ada perubahan ya. Jadi artinya ayat 11 ini masih ikut di ayat yang 10. Ayat 10 penutup dan dijelasin oleh ayat yang ke-11 dan 12. Seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Nah, jika kita melihat ucapan bahagia ini, ucapan bahagia yang ke-8 ini harus dilihat sebagai sebuah, saya mau kasih gambaran seperti ini. Ntar dulu. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau kasih fakta menarik. Cia. Fakta menarik itu apa? Fun fact ya. Fakta menarik tentang ayat ini. Ini dia. Yang pertama, fakta menariknya. Supaya sudah ngerti bahwa Alkitab, tulisan-tulisan Alkitab ini indah banget ya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Itu ayat ketiga, itu ngomongin sama. Persis sama seperti ayat yang ke-10. Jadi awal dibuka dengan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu pertama. Saudara sudah lewatin itu kan khotbah yang pertama. Nah, ayat yang ke-10 ditutup dengan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Persis sama. Jadi baik pembukaan, intro sampai penutupan, endingnya ditutup sama dengan kerajaan surga. Jadi jelas. Ini bukan tentang etika, ini bukan tentang nilai-nilai moral biasa. Ini tentang suatu nilai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Ini tentang kingdom, ini tentang kerajaan surga. Ujungnya harus menuju ke kerajaan surga. Ujungnya harus menuju kepada kerajaan Allah. Ini jelas, diawali dan ditutup. Ini yang namanya kalau di dunia sastra, ini yang namanya inclusio. A. Sama ya, sastra gitu. A, depan A, ditutup A. Menarik. Saudara baru sadar? Waktu itu, sama. Berarti ini sangat penting. Berikutnya, fakta menarik kedua. Matius 5 ayat 9 ngomongnya gini, berbahagialah orang yang membawa damai. Kemarin minggu lalu kita sudah ngomongin itu ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu identitas kita sebagai anak Allah. Ayat yang 10 ngomongnya sebegini. Berbahagialah orang yang dianiaya. Habis membawa damai seharusnya senang dong damai. Tapi setelah itu dia ngomong kamu akan dianiaya. Gara-gara apa? Karena kamu bawa damai. Ngerti gak sih? Jadi ini oleh sebab kebenaran. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa pembawa damai itu adalah orang-orang yang menyatakan kebenaran. Klop. Apa yang saya sampaikan kemarin kan? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang empunya kerajaan surga. Masihkah Anda mau menjadi pembawa damai, pembuat damai? Resikonya adalah Anda akan dimusuh, Anda akan dianiaya. Kenapa? Anda bukan sembarang membawa damai. Karena yang Anda nyatakan adalah kebenaran Allah, kasih setia Allah, keadilan Allah. Itu faktanya. Ya, menarik ya. Masih mau jadi pembawa damai? Ya. Nanti kalau yang belum dengerin bisa dengerin khotbahnya di YouTube ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambarannya dia, pembawa damai, Ya, ini pembawa damai dianiaya karena kebenaran, dibenci karena upaya membawa damai, dibenci karena iman kepada Kristus.
Ya. Yang dianiaya karena iman kepada Kristus. Kok kemencet sendiri. Oke, gambarannya yang tadi saya sudah jelasin. Berikutnya. Oke, kita memang saya bikin agak rame ya biar slide-nya enggak terlalu banyak. Tapi memang lagi moodnya bikin rame sih memang ya. Moodnya lagi bikin rame memang. Biasanya kan simple, kali ini lah bikin rame aja lah. Ya, supaya saudara bisa lihat gambaran dalam satu frame ya. Nah, di ayat ini ngomong, makna yang pertama, dianiaya sebagai sebuah kebajikan. Itu makna yang pertama. Apa maksudnya gini? Jika kita melihat ucapan bahagia yang pertama sampai ke-7, kita dapat melihat kata bahagia. Akan selalu diikuti sebuah kebajikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu kan sikap hati, attitude. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah. Ya, itu bentuk-bentuk kebajikan, attitude, kebajikan, kebaikan-kebaikan. Nah, tapi waktu masuk ke ucapan bahagia yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya. Beda kan? Nah, bagaimana ini? Contoh berbahagialah orang yang membawa damai, kayak kemarin itu. Kebajikan kan orang yang membawa damai. Begitu juga dengan ucapan bahagia yang ke-8. Seharusnya ucapan yang ke-8 ini seharusnya dilihat, dihitung juga sebagai sebuah kebajikan. Bukan cuma sekedar peristiwa. Tapi sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, sebuah sikap hati yang harus kita pahami dengan baik. Dianiaya karena kebenaran adalah sebuah attitude dari seorang anak Tuhan. Catat itu. Kalau saudara nggak pernah dianiaya karena kebenaran, artinya saudara banyak kompromi. Di kantor itu kalau enggak itu kok, nanti aku dimusuh. Ya, kalau aku enggak ikut-ikutan sama mereka loh ya, aku nanti dikucilkan. Berarti benar sudah kalau dikucilkan. Tapi kalau Anda enggak pernah dikucilkan, berarti ada yang salah dengan kita. Itu attitude anak Tuhan. Ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ayat 1:29 berkata seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan, dihadiahi, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Siapa yang senang diselamatkan? Wah, bukan diselamatin ya, diselamatkan. Ya. Senang, itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah seberapa besar dari kita mau menderita karena Kristus. Sedikit. Ya. Rasul Petrus juga menegaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia katanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, bukan cuma karunia, kasih karunia, tapi untuk itulah kamu dipanggil. Ini panggilan. Makanya saya bilang ini sebuah kebajikan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Penganiayaan untuk iman Kristen kita itu sebuah panggilan bagi kita yang ngakunya kingdom influencer. Itu panggilan, itu kasih karunia. Kalau kamu menderita karena kebenaran Kristus. Kebajikan seperti apa yang Tuhan mau? Kalau saudara baca ayatnya di sini, tentu bukan sekedar kebajikan biasa, tetapi kebajikan berdasarkan kebenaran dan Kristus. Jadi ayatnya itu saya kasih tandakan, oleh sebab kebenaran. Dan ayat 11 ngomong, berbahagialah kamu jika karena aku. Jadi Kristus dan kebenaran tidak boleh dipisahkan. Dianiaya bukan karena memperjuangkan kebenaran yang sifatnya umum, biasa, ataupun receh. Misalnya contoh, Alex, mana Alex? Nggak masuk ya? Oh, Alex di belakang. Lex, tahu telur yang enak mana Lex? Itu kok di situ kok. Masa enak sih? Menurut aku itu tahu telur yang enak di sini. Gak enak itu kok. Ya enak yang di sini. Saya punya kebenarannya sendiri. Tapi karena saya ngotot bahwa nasi telur yang paling enak itu di Bareng, Alex menganiaya saya. Wes musuh hari ini kok. Musuh. Tapi aku yakin ini paling enak di seluruh Malang, se-Indonesia, seluruh Malang. Itu kebenaran, bukan kebenaran yang dimaksud, itu kebenaran yang receh. Kalau saudara di kantor itu ya,
dimintain data saudara benar, informasi saudara benar, begitu laporan ke bos, ada yang menentang laporan saudara, paling benar, paling valid, dan saudara dianiaya gara-gara itu juga bukan kebenaran yang dimaksud. Loh, kenapa aku sama teman kantorku dianiaya? Kenapa? Karena aku memberikan data yang benar, data yang valid, informasi yang betul untuk bosku, tapi dimusuh. Itu bukan kebenaran yang dimaksud dari ayat ini. Ya. Atau kita berbuat baik, namanya berbuat baik ya, pas masih ada yang jadi hater. Wah, aku dimusuh padahal aku sudah berbuat baik kok. Padahal aku sudah berbuat baik. Itu juga bukan kebenaran yang dimaksud. Kebenaran di sini ini bukan tentang semua kebenaran, tetapi kebenaran yang dikaitkan dengan Kristus. Orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, orang siapa saja itu mencintai Yesus. Tapi yang membuat kita nanti berbeda ketika kita ngomong Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Musuh langsung kita. Benar gak sih? Yesus dianggap tokoh baik, tokoh orang baik. Everybody love Jesus. Tapi begitu kita ngomong Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, gak toleran kamu. Berarti yang lainnya salah. Dan itu tantangan di depan kita. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Nah, banyak pendeta akhirnya mulai memanipulasi ayat itu. Oh, bisa. Kalau kamu berbuat baik bisa. Bisa masuk surga, bisa. Di luar Yesus bisa salah? Bisa. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi segala macam perjuangan terhadap kebenaran yang tidak berkaitan dengan Kristus bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini. Saudara ya, skripsinya sudah benar, disalah-salahin terus sama dosen. Wah, lama gitu ya. Wah, aku menderita kok ini kok. Aku menggenapi ucapan bahagia yang ke-8 kok. Aku menderita, dosenku itu juajiku. Dosenku itu wah rewel apalah banyak macam-macam dan sebagainya. Aku menderita, bukan itu. Nah, kecuali kamu diputar balikan ketika dosenmu tahu bahwa kamu percaya sama Tuhan Yesus dan kamu ditantang untuk meninggalkan Tuhan Yesus, itu baru penderitaan sesuai dengan ucapan bahagia ke-8. Tapi kalau enggak tahu, ya semua orang kan juga pernah ngalami pengalaman kayak gitu kan. Dimusuh sama dosennya, diceng sama dosennya lah, apalah dan sebagainya. Iya kan? Ini bukan yang dimaksud. Yang kedua, dianiaya bukan karena kurang berhikmat dalam menyatakan kebenaran Kristus. Nah, ini penting. Nah ya, orang-orang ini menyatakan kebenaran Kristus sudah bagus, sudah ciamik, sudah hebat. Tetapi permasalahannya adalah kurang hikmat. Ya. Jika kita menyampaikan kebenaran Kristus namun dengan cara yang kurang berhikmat, lalu kita dibenci oleh banyak orang, maka ini juga bukan penggenapan dari ayat ini. Saudara tahu kebenaran Kristus, saudara mengerti, dan saudara menyatakan itu di sosial media dengan serampangan. Ya wajar kalau kamu dimusuh, wajar kalau kamu ditangkap, wajar kamu kalau kena bully, kalau kamu dipenjara. Apologet itu harus pakai hikmat. Karena kita hidup di negara hukum kan, tidak bisa sembarangan ngomong. Betul ya? Harus pakai hikmat. Itu juga bukan kebenaran yang dimaksud ayat ini. Apa lalu yang dimaksud ayat ini? Gampang, simple. Itu di situ contohnya. Penganiayaan, menurut John Stott, penganiayaan secara sederhana dapat dijelaskan seperti ini. Bentrokan antara dua sistem nilai yang tidak dapat didamaikan sampai kapanpun. Itu dua sistem nilai yang berbeda. Anda akan dimusuh karena sistem nilaimu berbeda. Karena sistem nilai kita kerajaan Allah. Dan mereka menggunakan dengan sistem yang berbeda. Itu akan menjadi permusuhan, bentrokan yang paling keras dan tidak bisa didamaikan sampai kapanpun. Tidak bisa. Nah, masalahnya kita tidak bisa main di tengah-tengah. Kita harus pilih. Kita di pihak Tuhan, di pihak kerajaan Allah, atau di pihak yang lainnya. Berarti relevan. Kalau Anda tidak ikut Yesus, Anda ikut siapa? Karena yang menderita itu murid. Oh, aku anggota gereja.
member anggota gereja biasa. Tidak ada di dalam kitab. Berarti tidak relevan. Anda tidak relevan. Yang Tuhan Yesus cari bukan member gereja, bukan anggota gereja. Yang Yesus cari itu adalah murid. Yang Yesus cari bukan fans. Yang Yesus cari bukan penggemar. Yang Yesus cari adalah murid sejati. Relevan kan? Jadi kalau saudara merasa percaya sama Tuhan Yesus, diselamatkan sama Tuhan Yesus, yakin Yesus adalah juru selamatmu, tapi mental kita, mental penggemar, tidak relevan justru. Makanya kenapa ayat ini, firman Tuhan persekusi, firman Tuhan penganiayaan relevan. Karena itu bersangkut paut dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Sebagai orang yang dapat anugerah, telah diselamatkan. Sudah diselamatkan semua kan? Percaya Yesus Kristus juru selamat kan? Iya. Pertanyaannya adalah, Anda murid atau penggemar? Itu dulu. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita menanggapi penganiayaan, persekusi? Next. Ke situ ya. Nggak bisa. Next. Wah, ini dianiaya. Nah, oh ini ada ininya, ada apa? Animasinya. Ini berhubungan oleh sebab kebenaran, oleh karena aku. Nah, lanjutnya. Tetap di Matius itu, tapi saudara lihat ayat yang ke-12. Bagaimana respon kita? Respon kita katanya, firman Tuhan, bersukacitalah dan bergembiralah. Gila ini. Tapi Yesus yang ngomongin, balik. Ya, balik. Nah ini, bersukacitalah dan bergembiralah. Kalau saudara cari ayat yang sama dengan kata-kata ini, bandingkan dengan Matius 2 ayat 10, Matius 18 ayat 13. Matius 2 ayat 10 itu ketika para orang Majus bertemu bintang dan bintangnya berhenti di suatu tempat dan mereka melihat bayi Yesus di sana. Lalu bersukacitalah mereka. Nah itu sama, kata-katanya sama. Ya itu kata-kata yang disampaikan oleh Cici Joan kemarin ya. Rejoice, bersukacitalah, bahasa Yunaninya sama. Nah itu, dan yang kedua itu adalah Matius 18 ayat 13, ketika seorang gembala yang baik mencari dan menemukan satu domba yang sesat. Bersukacitalah gembala itu. Nah hatinya kayak gitu kurang lebih. Apa respon kita ketika kita dianiaya karena kebenaran Kristus? Yang pertama, bersukacitalah dan bergembira. Orang yang bersukacita bergembira. Yang pertama adalah dia tidak akan membalas. Bukan dengan membalas. Yang kedua, mungkin orang itu tidak membalas, tetapi orang itu mengeluh. Tidak membalas, menengahi, diam aja. Tapi mengeluh. Orang itu kok ini, ngeroweng dewe gitu ya, ngeroweng orang ini. Tuhan mau mengajarkan kita bersukacita. Bukan cuma sekedar tidak membalas dendam, pembalasan dari Tuhan. Kecuali balas WA, itu hak saudara. Ya, balas WA hak saudara itu ya. Tapi balas dendam hanya Tuhan yang punya pembalasan. Terus, tapi hati kita mengeluh. Kita tidak balas, tapi hati kita mengeluh aja. Yang kedua itu adalah, yang ketiga itu bukan sekedar bertahan. Karena saking banyaknya penganiayaan, tekanan, jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya segini aja lah, aku bertahan, aku tidak berbuat apa-apa. Enggak juga gitu. Bukan juga menikmati, nah ini kelainan. Ya kan sudah pernah dengar istilah masukis, menikmati rasa sakit, penderitaan rasa sakit dan dianggap itu menyenangkan. Jadi orang dikaitkan pakai kail apa gitu, digantung, dia rasa sakit gitu, dia malah senang. Dan gereja pernah mengalami hal seperti ini dalam sejarah gereja. Pada pemerintahan Kaisar Konstantianus, itu awal abad keempat. Ya, gereja sebelumnya dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Diadu sama singa, diadu sama gladiator, dibakar hidup-hidup lah. Pokoknya tidak bisa berdagang. Hidup pada zaman itu sulit. Kalau saudara orang Kristen, sulit untuk berdagang, sulit untuk maju. Jadi sangat-sangat miskin. Coba bayangin, secara fisik, psikologi mereka ditekan habis-habisan. Tapi mereka tetap bertandal iman mereka. Nah ketika pemerintahan Kaisar Konstantianus,
agama Kristen dijadikan agama resmi negara. Sejak hari itu orang Kristen tidak dianiaya lagi. Masalah itu. Orang Kristen, karena kaisarnya orang Kristen, mereka bebas. Justru gereja mengalami degradasi. Nah, ada kelompok-kelompok orang ketika masa pemerintahan Kaisar Konstantinus ini. Mereka merasa, kok udah ada penganiayaan sekarang ya? Kok enggak kayak dulu ini? Iman kita ini dipertanyakan loh. Gimana? Gimana kalau kita sekarang menyiksa diri kita sendiri? Jadi mereka ada yang menenggelamkan, mengubur diri mereka sampai sekepala gini di pasir gitu. Mereka menderita, mereka bertapa gitu. Tidak makan, tidak minum, berpuasa. Pengikutnya tapi banyak, ratusan. Kalau mereka semakin tersiksa, semakin kudus, mereka semakin bahagia. Itu juga bukan yang dimaksud sama firman Tuhan ini. Terus kita cari-cari penderitaan. Kalau gitu kok, mari kita pergi, kita cari penderitaan. Kita cari penganiayaan di luar sana. Itu bukan, itu masokis ya. Bukan yang kayak gitu. Kita juga tidak disuruh untuk mencari-cari penganiayaan. Makanya tadi bilang, dengan hikmat. Licik seperti? Cerdik, itu kan Pak Pendeta satu jam. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana respon kita? Bersukacitalah, bergembiralah. Ya. Bukan membalas, bukan mengeluh, bukan sekedar bertahan, juga bukan menikmati, cari-cari masalah. Cari-cari penganiayaan, enggak. Ya. Lanjut. Nah, apa alasannya kita bersukacita dalam penganiayaan? Sudah baca di ayat 12 bagian yang B. Karena upahmu besar di surga. Saya mau kasih statement dulu seperti ini. Orang yang tidak pernah tahu upah yang dia miliki di surga sangat-sangat besar, melampaui dari semua apa yang bisa ditawarkan dunia ini. Mereka tidak akan pernah bisa bertahan di dalam penganiayaan. Sebelum kita bisa bersukacita di dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa menderita bagi Kristus di dalam penganiayaan. Kita sudah bersukacita enggak sih? Apakah ibadah seperti ini masih menjadi pilihan buat kita? Ya kalau aku bisa, kalau enggak bisa ya minggu depan mungkin ada. Ya, seperti itu. Ada banyak hal yang harus, apakah kita benar-benar bersukacita? Apakah Yesus menjadi pusat sumber sukacita satu-satunya? Yang meluap, melimpah ruah di dalam hidup kita. Atau kita masih mencari sukacita yang lain? Kalau Yesus menjadi pokok satu-satunya sumber sukacita kita. Maka ketika penganiayaan itu datang. Sukacita ini yang meluap, yang melampaui semuanya itu. Membuat kita bertahan. Membuat kita bisa mengerti ada upah di balik ini. Ada zaman Romawi, mereka susah. Kehilangan pekerjaan, rumahnya dibakar, istrinya diperkosa, anak-anaknya dibunuh dan sebagainya. Coba bayangin dulu. Dan mereka layak enggak menerima upah? Katanya Tuhan Yesus, menerima upah sekian kali lipat dari raja yang mereka layani. Layak. Dan raja kita itu raja yang baik. Upahmu besar di surga. Orang zaman dulu, zaman kekristenan abad mula-mula, itu kalau doa berkat, itu selalu mereka menyanyikan Maranatha, datanglah ya Tuhan. Pengharapan mereka itu cuma satu, Tuhan Yesus, datanglah kembali. Kami menunggu, datanglah. Padahal ini sudah babak belur, sudah disiksa, kelaparan, ya, rumah sudah hilang, hancur, di penjara. Datanglah Kristus. Justru penderitaan membuat mereka mengharapkan Kristus. Karena mereka tahu ketika rajanya datang, dia membawa pemulihan, dia membawa upah dari apa yang mereka diambil dari musuh-musuh mereka, dari hidup mereka. Seperti itu ya. Yang kedua itu adalah terverifikasi sebagai warga kerajaan surga. Dikatakan di situ, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, saya mau katakan seperti ini. Kekristenan kita otentisitasnya terbukti sah dan meyakinkan bahwa kita murid Kristus. Karena itu kita dianiaya. Karena apa? Karena kamu itu loh sama dengan nabi-nabi dahulu yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan keadilan Allah, yang menyatakan kebaikan kasih setia Tuhan kepada
orang-orang pada waktu itu, kamu dianggap sama dengan mereka. Mereka juga disiksa, mereka dianiaya demi Yahweh, demi Allah mereka. Coba saudara pernah lihat kalau saudara penggemar basket, ya, pernah pergi ke kantornya NBA situ? Nggak pernah kan? Ya, saya juga nggak pernah ya. Ada Hall of Fame, toko ini, toko ini, toko ini, toko ini, toko ini. Kalau saudara dimasukkan ke situ kira-kira, keren ya ini. Karena Anda dianggap sama dengan mereka. Anda dianggap layak sama mereka. Begitu juga kata-kata yang terakhir. Nabi-nabi dahulu itu mengalami hal yang sama. Kalau kamu mengalami seperti itu, kamu sama seperti kamu golongan yang sama seperti nabi-nabi itu. Meskipun gerejamu di sini masih nyewa, ya kan? Ya, masih merintis. Tapi kalau kamu hidup setia dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam janji Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, kamu dianiaya, kamu sama dengan nabi-nabi sebelum kamu, dengan hamba-hamba Tuhan sebelum kamu, dengan bapak-bapak gereja sebelum kamu, sama, gitu ya. Terverifikasi warga kerajaan surga. Anda warga kerajaan surga atau warga kerajaan yang lain? Ada dua soalnya, kerajaan surga dan kerajaan neraka. Berarti relevan gak nih? Relevan. Kalau enggak kerajaan surga, ya kerajaan yang lain. Kalau kita menolak kerajaan surga, ya kita menerima kerajaan yang lain. Berarti firman Tuhan ini relevan bagi hidup kita. Ya. Lanjut. Oke, saya mengingatkan lagi dengan fitur kita. Lanjut. Sudah selesai. Rekap. Apa implikasi Injilnya? Mari kita refleksi, kalibrasi, aplikasi. Ya. Refleksi hati. Mengapa kita cenderung enggan untuk menderita bagi Kristus? Mungkin kita bukan murid Kristus, tetapi hanya seorang penggemar. Lanjut. Seorang penggemar adalah seorang yang cukup dekat dengan Yesus, katanya Kyle Idleman. Seorang penggemar adalah seorang yang cukup dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya. Tetapi tidak dekat, tidak terlalu dekat juga sehingga mereka harus mengorbankan apapun. Ini dalam bukunya Fans, Not a Fans, bukan seorang penggemar. Yang saudara bisa cari, saudara bisa beli ya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini, Anda seorang penggemar? Atau Anda seorang murid Yesus sejati? Kalibrasi hati. Lanjut. Percaya Tuhan Yesus adalah satu hal, namun mengikuti Tuhan Yesus adalah hal yang lain. Dan itu menuntut segalanya dari hidup kita. Lanjut. Nah ini dia kalibrasi hatinya. Melalui Injil Kerajaan, Kristus yang adalah kebenaran dianiaya karena ketidakbenaran kita. Supaya kita bisa hidup dalam kebenarannya. Lalu bagaimana ketika kita mengalami penganiayaan? Tak kala kita menderita karena kebenaran, kita tidak sendirian. Kita bahkan bukan yang pertama mengalaminya. Siapa yang pernah mengalaminya? Yesus Raja kita. Penebus kita yang mulia sudah pernah melewatinya. Ketika penganiayaan itu datang, kamu gak sendirian. Apa yang dilakukan Kristus bukan hanya sebagai penghiburan, melainkan keteladanan. Ini bukan hanya sekedar kita kagumi, ya, wah hebat ya Yesus ya. Hanya semacam demonstrasi ketahanan untuk dikagumi, keren ya Yesus, bukan. Melainkan sebuah undangan, sebuah ajakan untuk mengikuti jejaknya. Inilah adalah kemenangan yang harus kita ikuti. Tadi sudah disampaikan ayat firman Tuhan. Aku meninggalkan teladan. Aplikasi firman Tuhannya. Aplikasi hatinya. Lanjut. Apakah Anda sedang berada dalam penderitaan hari ini? Terlepas dari apakah penderitaan itu sebagai akibat kesalahan Anda, atau penderitaan demi kebenaran karena Anda memang dimusuh sama orang karena Anda orang Kristen. Tidak ada alasan untuk dirudung kesusahan dan diliputi pencerahan. Gak boleh lama-lama. Tidak ada waktu untuk menyalahkan diri sendiri, orang lain atau keadaan. Pandanglah kepada Allah yang menetapkan dan mengontrol semuanya, segala sesuatu. Pandanglah kepada Kristus yang sudah lebih dahulu mempersiapkan jalan bagi kita. Mungkin kita tidak langsung berhadapan dengan orang-orang yang menentang iman kita secara frontal. Mungkin yang baru kita alami baru tingkat persoalan hidup, penderitaan hidup. Apakah saudara mau melatih hidup saudara dan memandang kepada salib Kristus, Dia terlebih dahulu?
menderita bagi kita. Belum loh tentang iman, baru persoalan hidup. Persoalan hidup membuat kita dilatih. Sebelum penganiayaan itu datang, persoalan hidup ini mempersiapkan kita. Kau ada duit ya apa ya? Apakah kita akan mengutuk Tuhan? Apakah kita membuat kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita mencari hal-hal yang tidak berhubung, tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, yang kedua ini kan, relakah kita memuliakan Allah melalui penderitaan kita? Rela nggak hati kita? Seorang murid, dia akan merelakan hatinya. Saya tutup. Kristus memang layak menerima segalanya dari kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita enggan. Kristus baik, Kristus luar biasa, Kristus hebat. Dia layak menerima segala sesuatu. Tapi kita enggan melakukannya. Kita tidak mau memberikan segalanya bagi Tuhan. Kita layak kehilangan segalanya karena pemberontakan kita. Tapi justru Kristus datang memulihkan kita. Memberikan segalanya yang telah hilang dari kita. Itulah berita Injil. Maukah kita hidup bagi Kristus, mengikut Kristus, menjadi murid Yesus sejati? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kejatuhan dunia sudah terjadi. Ada sistem yang berbeda dengan sistem kerajaan Allah. Dan itu tidak bisa diperdamaikan, tidak bisa dipersatukan. Engkau sendiri yang berkata, aku datang bukan cuma sekedar membawa damai, tapi aku juga bawa pedang, memisahkan setiap orang. Karena nilai-nilai kami berbeda. Dan karena nilai-nilai yang berbeda itulah kami siap dianiaya. Kami akan mengalami resiko dianiaya. Kami akan dimusuhin, kami akan mengalami penderitaan. Mungkin hari ini di negara kami tercinta kami belum melihat itu. Kami belum melihat semua itu, hanya di beberapa daerah saja. Tetapi biarlah Engkau mempersiapkan kami, tubuh Kristus-Mu, bahwa menderita, bahwa dianiaya karena kebenaran bagi Kristus, itu adalah sebuah anugerah. Artinya kami disamakan dengan guru kami. Kami yang tidak layak ini disamakan dengan guru kami yang telah memberikan nyawanya buat kami. Mengampuni dosa kami, menebus pemberontakan kami. Siapa kami sehingga kami disamakan dengan juru selamat kami. Ketika kami mengalami penderitaan karena kebenaran, kami unite with Christ. Kami disatukan dengan Kristus. Apa yang bisa dilakukan oleh penganiayaan? Paling maksimal cuma kematian. Dan kematian telah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Penganiayaan dan kematian hanya membawa kita, mempercepat kita bertemu dengan Kristus. Kalau kami hidup, kata Paulus, kami hidup menghasilkan buah. Mati adalah keuntungan. Biarlah kami memahami sukacita penganiayaan ini sebagai berkat, panggilan, anugerah, bahwa kami disamakan dengan guru kami, dengan Tuhan kami yang kami layani setiap minggu ini, Tuhan. Hancurkan hati kami, lembutkan hati kami. Ampuni kami kalau kami sering tidak percaya, sering menyalahkan Engkau di dalam persoalan-persoalan hidup yang sederhana. Persoalan-persoalan hidup yang berat sekalipun mungkin. Biarlah kami memandang kepadamu. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Nah, akhirnya jemaat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan terimalah berkat pengutusan ini. Call to revival. Panggilan untuk menyatakan kebenaran, kasih setia, keadilan Tuhan kepada dunia yang jahat ini. Apapun resikonya. Terimalah berkat Tuhan ini, murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Engkau menjadi berkat dimanapun engkau Tuhan tempatkan, di kampus, di sekolah, di kantormu, di tempat pekerjaanmu, di ladangmu, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Engkau menjadi berkat. Injil diberitakan, Injil kerajaan dinyatakan di sana.
Dan biarlah keberanian yang daripada Roh Kudus, kekuatan yang daripada Roh Kudus mengikuti Engkau. Engkau nggak malu mengaku Kristus di depan banyak orang. Karena itu adalah sumber sukacitamu satu-satunya. Semua orang boleh membenci Engkau, tetapi kalau Kristus mengasihi Engkau, itu segalanya buat kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus menolong kami, membantu kami dalam kebodohan kami, dalam keterbatasan kami, untuk kami menyampaikan kabar baik ini, apapun resikonya, apapun tantangannya Tuhan. Terima kasih, dan kami terima berkat Tuhan ini, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan kami masuk ke dalam sukacita Tuhan yang kami layani. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kami terima berkat pengutusan ini. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati liburan saudara. Hari Minggu kan